Sebenarnya Lingsir Wengi itu ada dua versi. Versi pertama yang ditulis oleh Sukap Jiman yang menceritakan tentang kerinduan seseorang kepada kekasihnya. Banyak orang yang percaya kalau menyanyikan lagu itu maka Gebi akan datang. Ada cerita setelah Gebi meninggal, HP Gebi pindah tangan ke orang lain. Kalau Kak Furi baca secara seksama tadi ya dari awal, memang ada sosok wanita yang meninggal bunuh diri dan sedang mencari kekasihnya. Halo teman-temannya Furi, kali ini kita bertemu lagi bersama saya Furi Harun dan juga Snow White versi creepy dari boneka Furi Harun akan membahas tentang lagu-lagu mistis. Tetapi sebelum masuk ke bahasan kita, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Musik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, menjadi bahasa universal yang menyatukan orang dari berbagai budaya dan berbagai latar belakang yang berbeda, dan juga bisa membuat kita merinding. Bisa dari lantunan lagunya atau kisah yang ada di baliknya, atau bahkan bisa memanggil sosok-sosok yang tidak biasa. Dari hal ini kita akan membahas lagu-lagu Indonesia yang dikenal mistis. Yang pertama adalah lagu Malam Satu Suro. Lagu ini merupakan soundtrack dari film horor zaman dulu yang berjudul Malam Satu Suro dan dibintangi oleh Susana. Malam ini sunyi sepi, kau terlena dalam mimpi, kau tersenyum kedamaian, menikmati cinta kita. Namun semenjak lagu ini dijadikan soundtrack film Malam Satu Suro, lagunya jadi dipercaya bisa memanggil setan. Ini sugesti saja karena takut sama filmnya atau beneran bisa memanggil setan. Kalau dilihat dari liriknya sih biasa-biasa saja, malah tentang cinta. Tetapi jangan salah, ada nilai yang sangat sakral dan mistis di sini, yaitu menyangkut Satu Suro. Sebagaimana seringkali pernah kita bahas bahwasanya Malam Satu Suro ini merupakan malam yang keramat dan angker bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berdiam di Pulau Jawa. Di dalam Malam Satu Suro banyak sekali makhluk-makhluk berdatangan, baik yang positif maupun yang negatif. Makanya banyak sekali larangan yang ada di sini. Terlepas dari itu semua, kenapa lagu ini akhirnya menjadi mistis dan juga merinding? Bisa saja karena memang diperankan oleh Susana filmnya, dan yang kedua yang namanya Satu Suro memiliki kekuatan magis untuk menumbuhkan sesuatu hal seperti merinding, ketakutan, ataupun bahkan bisa memanggil makhluk lain. Nah kalau kalian gak percaya, kalian bisa deh sering-sering puter lagu Malam Satu Suro dan kalian kasih tahu ke Kak Furi apa yang terjadi setelahnya di kolom komentar. Lalu yang kedua adalah lagu Nina Bobo. Siapa sih yang nggak tahu lagu Nina Bobo? Jadi Kak Furi sendiri waktu kecil seringkali dinyanyiin lagu Nina Bobo ya oleh orang tua. Lagu yang umum untuk para orang tua lantunkan pada saat anaknya akan tertidur. Namun ternyata ada kisah mistis di balik lagu Nina Bobo. Pasangan Jawa dan Belanda, Mustika seorang penari asli Jawa dan Kapten Van Rodinik melahirkan seorang anak perempuan bernama Helenina Mustika Van Rodinik atau dipanggil Nina. Nina sendiri mengidap suatu penyakit susah tidur yang membuatnya selalu gelisah menjelang malam datang. Mustika setiap malam menemaninya dan berusaha untuk menidurkan Nina. Suatu malam, Mustika mencoba untuk bersenandung kecil dengan melodinya sendiri yang ada di kepala. Ternyata hal itu bisa membuat Nina tertidur dengan pulas. Suaminya, Van Rodinik pun menyuruh Mustika untuk membuatkan lirik untuk lagunya. Maka terciptalah lagu Nina Bobo dan dinyanyikan setiap malam kepada Nina. Namun Nina meninggal dunia di usia 6 tahun. Mustika sendiri masih terus menyanyikan lagu Nina Bobo di ranjang Nina, bahkan setelah Nina meninggal. Suaminya yang melihat hal itu menanyakan kepada Mustika dan katanya dia selalu didatangi arwah Nina sambil menangis
minta dinyanyikan Nina Bobo dan akan terus menangis bila tidak dinyanyikannya. Beberapa tahun kemudian, akhirnya Mustika meninggal dunia. Hal yang dialami Mustika pun berpindah ke Van Rogini. Setiap malam dia merasakan kehadiran Nina dan menangis minta dinyanyikan lagu Nina Bobo. Dia pun juga menyanyikan setiap malam hingga ajal akhirnya menjemputnya. Kisah ini sudah sangat populer dari awal tahun 1960-an. Dan lagu ini pun dipopulerkan tahun 1962 oleh penyanyi Belanda yang bernama Anneke Grönloh. Mitosnya, bila kalian menyanyikan lagu Nina Bobo 3 kali berturut-turut dalam suasana hening dan gelap, maka kalian akan didatangi hantu anak kecil yang bernama Nina. Karena tadi dari sebelumnya Kak Furi sudah cerita bahwasanya pada saat Kak Furi masih kecil seringkali dinyanyikan lagu Nina Bobo, dan memang dari kecil Kak Furi bisa melihat sosok hantu. Apakah benar sosok Nina datang pada saat orang tua Kak Furi menyanyikan Nina Bobo? Tapi yang jelas pada saat orang tua Kak Furi menyanyikan lagu Nina Bobo, Kak Furi selalu rewel dan menangis. Itu sebabnya orang tuanya Kak Furi tidak pernah menyanyikan lagu apapun, karena kalau nyanyi selalu nangis, katanya seperti itu. Sekarang setelah Kak Furi dewasa, apakah ada hubungannya antara peristiwa yang terjadi dengan Nina dengan lagu ini? Ada. Ibaratnya Nina tahu bahwa lagu ini adalah miliknya, dan pada saat ada seseorang yang menyanyikan lagu itu, artinya seseorang itu sedang menidurkannya dan menghiburnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencoba, kalian bisa nyanyi dalam suasana hening dan buktikan setelah kalian menyanyi selama 3 kali, apa energi yang kalian rasakan? Apakah kalian melihat penampakan seorang anak kecil perempuan cantik, rambutnya sebahu dengan rambut agak keriting, Indo-Indo cantik, usianya 6 tahun, dengan pakaian berwarna putih, lalu memakai sepatu pantopel hitam, atau malah kalian melihat sosok yang lain? Kalian bisa share di kolom komentar. Lalu yang ketiga adalah lagu Takdir. Siapa pencipta dari lagu ini masih menjadi misteri. Namun ada beberapa sumber yang mengatakan kalau lagu ini dulunya ditulis oleh seorang musisi asal Pati bernama Rio Dito. Lagu ini sendiri bercerita tentang seorang laki-laki yang sangat menyesal tidak sempat mengetahui perasaan wanita yang mencintainya sebelum wanita tersebut meninggal dunia. Konon katanya lagu ini diambil dari kisah nyata tentang seorang wanita yang bernama Lita. Mitosnya, kalau kita menyanyikan lagu ini di malam hari, maka akan didatangi oleh sosok perempuan bernama Lita. Ada kisah seorang siswi yang mendengarkan lagu ini pada pukul 1:30 malam. Setelah itu, siswi ini terlihat pikirannya kosong, seperti orang yang jiwanya terperangkap di dunia lain. Lalu pada malam kedua, ibunya bermimpi ada seorang wanita yang mengantarkan anaknya pulang, dan besoknya kondisinya mulai membaik dan pulih. Ada juga beberapa yang mengaku didatangi sosok wanita berbaju kuning ke mimpinya setelah mendengarkan lagu itu di malam hari. Apakah itu sosok dari Lita? Kalau Kak Furi lihat dari mata batinnya Kak Furi, sosok wanita berbaju kuning dan memakai bawahan renda putih itu memang sepertinya mengaku bernama Lita. Kita nggak bisa bilang bahwa itu 100% Lita, karena kadang mereka pun suka berbohong, suka ngaku-ngaku namanya ini padahal misalnya bukan. Tetapi kalau kalian memang mau mencoba, silahkan. Kalian bisa setel lagu ini di atas jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Apakah kalian nanti akan dijemput atau dimimpikan sosok tersebut? Karena pada saat lagu ini dibuat, memang jiwa dari Lita sendiri ada di dalam lagu tersebut. Jadi ibaratnya kalian sedang membacakan mantra untuk pemanggilan arwahnya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa coba apakah memang dia benar-benar terpanggil pada saat kamu mendengarkan lagu Takdir. Kamu bisa share pengalaman kamu di kolom komentar. Apabila kamu beneran didatangin atau enggak Kak Furi itu cuma mitos, aku nggak kenapa-kenapa tuh, ya kamu bisa cerita nanti. Lalu yang keempat, lagu yang menjadi salah satu favoritnya Kak Furi adalah Lingsir Wengi. Dipercaya dapat memanggil makhluk halus terutama kuntilanak.
Kalian percaya nggak sih? Sebenarnya Lingsir Wengi itu ada dua versi. Versi pertama yang ditulis oleh Sukap Jiman yang menceritakan tentang kerinduan seseorang kepada kekasihnya. Saat menjelang tengah malam, saya tidak bisa tidur. Tergoda bayanganmu di dalam hatiku. Permulaannya hanya bercanda, kemudian biasa, tidak mengira akan menjadi cinta. Kalau sudah saatnya akan terjadi pada diriku, menderita jatuh cinta atau terlanjur sakit. Aku harus mengeluh kepada siapa? Siang dan malam, yang kupuja jangan lupakan, janjinya kuharap tak diingkari. Ada yang menarik ya kalau Kak Furi lihat dari lagu Lingsir Wengi ini. Sebenarnya liriknya biasa-biasa saja, ibaratnya seperti orang yang sedang jatuh cinta. Tapi kalau kalian mendengar lantunan irama dan melodinya, seperti gamelan Jawa yang memang sengaja dikhususkan untuk memanggil roh ataupun arwah-arwah tertentu. Kalian bisa merasakan merinding mungkin baru mendengarkan lantunan lagunya, meskipun tidak mengetahui artinya. Yang satu lagi adalah dipercaya ditulis oleh Sunan Kalijaga. Versi ini sering dianggap horor karena liriknya ya bila salah diinterpretasi jadi terdengar horor. Seperti ini kira-kira liriknya. Larut malam dirimu akan mati. Takkan bangun lagi dari tidurmu. Awas, jangan menampakkan diri. Aku sedang marah besar. Jin setan aku perintah, jadilah berubah wujud apapun. Sobeklah seperti kain. Itu kira-kira artinya bagi kalian yang tidak paham artinya, itu tadi kita artikan seperti itu. Serem kan? Jadi sebenarnya tujuan dari Sunan Kalijaga menciptakan lagu ini untuk dakwah, supaya kita dilindungi oleh Tuhan dari bala, supaya tidak menampakkan diri karena dirinya sedang gelisah. Namun banyak juga yang meragukan kalau ini merupakan ciptaan dari Sunan Kalijaga, karena lirik yang tidak ditemukan di karya-karya Sunan Kalijaga lainnya, dan kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang tidak umum pada masanya. Nah, versi inilah yang dijadikan sebagai soundtrack film seperti Kuntilanak, The Doll 2, dan juga Mangku Jiwo 2. Namun tidak sedikit juga cerita horor yang meliputi lagu Lingsir Wengi. Ada cerita dari seorang laki-laki yang sedang ingin uji nyali di pondok pesantrennya dengan teman-temannya. Mereka membentuk lingkaran, mengitari sebuah lilin dan melakukan ritual khusus. Dan di pondok itu ada musik box yang terletak lumayan jauh di mana mereka berkumpul. Selain itu juga ada sekat yang memisahkan dia dengan musik box tersebut. Tiba-tiba musik box itu menyala sendiri dan memainkan lagu Lingsir Wengi. Dan banyak juga kejadian mistis seperti lemari yang terbuka sendiri, mendengar ketukan pintu, mendengar suara gamelan, dan lain-lain setelah memainkan lagu Lingsir Wengi. Tapi apakah memang itu karena Lingsir Wengi atau bukan? Lalu yang kelima adalah lagu yang pasti kalian semua hafal dan suka, Kukatakan dengan Indah, yang dibikin oleh Peter Pan. Jadi di bagian Kau Hancurkan Hatiku di menit keempat terdengar seperti ada suara wanita yang ikut menyanyi. Dari cerita yang tersebar di saat rekaman itu dicoba untuk di-tag ulang, suara perempuan itu tetap ada. Banyak yang mengatakan kalau suara itu merupakan suara almarhumah Nike Ardila, karena mereka merekam lagu tersebut di studio yang sering Nike pakai semasa hidup. Dan ada juga cerita kalau mereka sedang membawa lagu itu di panggung, di bagian situ Ariel akan diam membiarkan penonton bernyanyi. Kalau penonton tidak bernyanyi, maka akan terdengar lagi suara perempuan tersebut. Dari pihak Peter Pan pun tidak pernah menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Apakah kalian percaya? Atau apakah ini hanya rumor atau bahkan trik marketing lagu mereka? Jadi kalau Kak Furi dengar, ya ini suara di studio, suara background ya. Lalu yang keenam adalah Tinggal Kenangan dari Gaby. Lagu ini sempat viral karena cerita-cerita mistis yang beredar. Dipercaya oleh orang-orang kalau ini diciptakan oleh seorang siswi SMA yang bernama Gaby
tentang kekasihnya yang meninggal. Jika Gaby akan melakukan ujian, saat Gaby sedang fokus persiapan ujian, kekasihnya itu tewas karena kecelakaan motor. Pada saat itu videonya viral karena kematiannya yang sangat mengenaskan. Keluarganya tidak mau Gaby tahu terlebih dahulu tentang kematian kekasihnya karena supaya Gaby bisa fokus ke ujiannya. Setelah ujian selesai, Gaby pun mencari kekasihnya dan dikabarkan kalau dia sudah meninggal. Melihat video yang viral itu pun Gaby depresi. Dia membuat lagu yang dipercaya tinggal kenangan itu setelah dia menulis dan merekam lagu itu. Lalu kemudian Gaby melakukan bunuh diri. Banyak orang yang percaya kalau menyanyikan lagu itu maka Gaby akan datang. Ada cerita setelah Gaby meninggal, HP Gaby pindah tangan ke orang lain. Orang itu pun melihat rekaman video Gaby yang menyanyikan lagu Tinggal Kenangan. Karena dia suka dengan lagunya, dia pun sering memutar lagu tersebut. Lalu ia didatangi oleh Gaby yang sedang mencari kekasihnya. Dengan cerita itu beredar, pasti ada yang tidak percaya dan tetap mendengarkan lagu tersebut. Tapi mereka pun mengalami hal yang sama, didatangi oleh Gaby yang sedang mencari pasangannya. Tetapi AB, personal dari band Karamel, pernah menggelar konferensi pers untuk klarifikasi. Katanya orang yang menyanyikan lagu Tinggal Kenangan yang di internet adalah saya. Saya yang menyanyikan lagu tersebut setelah mendapatkan izin dari penciptanya, yaitu Pak I. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini hanya rumor? Atau malah justru AB yang berusaha menutupi agar lagunya tetap banyak yang mendengarkan? Bener nggak sih ada lagu yang bisa memanggil spirit? Kalau bisa, itu kenapa biasanya? Atau apakah ada alasan lain? Kalau Kak Furi baca secara seksama tadi ya dari awal, memang ada sosok wanita yang meninggal bunuh diri dan sedang mencari kekasihnya. Tetapi apakah memang benar dia yang menciptakan lagu ini ataupun memang penciptanya adalah Pak I? Ya Kak Furi tidak tahu, tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi sosok wanita bernama Gaby dengan rambut sebahu, terus juga pakai poni sedikit, dia lagi nyari pacarnya dan dia lagi pakai seragam SMA, itu ada. Muncul di dalam visionnya Kak Furi. Nah, kalau kalian sendiri percaya apa enggak? Atau kalian mungkin mau coba ya mendengarkan lagunya dan kalian bisa share kalau kalian memang benar-benar didatangi di mimpi atau ya biasa aja. Jadi, apakah memang lagu bisa memanggil spirit? Bisa. Apalagi apabila lagu, puisi, syair, ataupun mantra itu dibuat oleh seseorang yang sudah mengalami hal tragis di dalam kehidupannya. Ibaratnya itu seperti mantra untuk kita membuka portal dan berkomunikasi dengannya. Oleh karena itu, zaman dulu dan zaman sekarang seringkali kita menggunakan mantra-mantra atau doa-doa untuk bisa menghadirkan seseorang ataupun sosok termasuk lagu. Percaya atau tidak, ya ini hanya merupakan pendapat Kak Furi sebagai seorang indigo medium interdimensional. Kak Furi yakin kebenaran hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalian bisa berkomentar seputar pengalaman kalian yang kalian rasakan setelah mendengarkan lagu-lagu tadi di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.